Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Kembali kita bertemu di ASC Channel, edisi khusus pembahasan soal SBMPTN UTBK, yang insya Allah akan diupload setiap hari Sabtu. Kali ini saya akan bahas tentang sistem persamaan linear dua variabel yang berbentuk soal cerita. Jadi nanti prinsipnya di sini adalah soal cerita itu kita terjemahkan menjadi persamaan matematika. Dari persamaan matematika itu kita kerjakan pakai eliminasi atau substitusi, sehingga diperoleh penyelesaiannya. Oke, sebelum saya mulai, ini ada kalimat hikmah, silakan dibaca sebentar ya. Oke, saya kira saya tidak akan komentari kalimat ini. Semoga kalian cukup paham dan bisa mengambil hikmahnya ya. Saya mulai dengan membahas soal SBMPTN tahun 2015. Contoh pertama soal SBMPTN tahun 2015 ya. Maka soalnya 4 orang siswa akan mengikuti perlombaan karya inovatif. Untuk itu diperlukan biaya 900.000 karena masing-masing memiliki kondisi keuangan yang berbeda. Nah, kalau ada soal cerita kayak gini jangan dibaca sampai depan sampai bawah sini ya. Nanti kita lupa data yang sudah kita dapatkan. Ini yang pertama, ada 4 orang siswa. Berarti nanti kita misalkan aja siswanya ini, atau di sini sudah diberitahu ini, A, B, C, dan D ya. Berarti 4 orang siswa ini adalah A, B, C, dan D. Terus ini ada kalimat, untuk itu diperlukan biaya 900. Berarti A, B, C, dan D urunan, sumbangan, berarti di jumlah yang hasilnya 900.000 tadi. Coba kita lihat di pembahasannya. Nah ini ada A plus B plus C plus D 900.000. Di sini diberi nama 400, persamaan 4 ya. Ya ini dari kalimat pertama tadi. Terus berikutnya ada kalimat siswa A memberikan kontribusi setengah dari jumlah kontribusi 3 siswa lainnya. Ini paham ya ini ya. Jadi ini A sama dengan setengah dari B tambah C tambah D, selain A. Selain A. Coba kita lihat. Ini A sama dengan setengah, kurung B plus C plus D. Oke ya, paham ya dari kalimat tadi. Ini kalau dikalikan 2 menjadi 2A, ini 2A. Ini kalau dikalikan 2, setengahnya hilang. Jadi ini B plus C plus D, ini B plus C plus D ya. Persamaan 1. Lalu kalimat sebelumnya, kalimat berikutnya, siswa B memberikan kontribusi sepertiga jumlah kontribusi 3 siswa lainnya. Berarti B sama dengan sepertiga dari 3 yang lain. Ya. Ini B sepertiga dari 3 yang lain berarti selain B, A plus C plus D. Paham? Ini kalikan 3, 3B ini. Ini kali 3, 3-nya sepertiganya hilang, tinggal A plus C plus D ini. A plus C plus D. Persamaan 2. Kalimat berikutnya, siswa C memberikan kontribusi seperempat jumlah kontribusi 3 siswa lainnya. Jadi ini sama aja sebetulnya ya kalimatnya ini. C seperempat dari 3 yang lain. Kalikan 4 jadi 4C. Ini kali 4 seperempatnya hilang. Ini A plus B plus D ini. Beri nama persamaan 3. Terus ini ada kalimat persamaan 4 dikurangi 1. Maksudnya persamaan 1 ya. Persamaan 4 ini ada B, ada C, ada D, ini ada B, ada C, ada D. Ini kalau dikurangi ini kan hilang ya. Seret. Tinggal apa? A. A-nya ditulis ini. 900 dikurangi 2A, maka 900 min 2A. Min 2A-nya pindah ke kiri, menjadi plus 2A, ditambah A jadi 3A. 900-nya tetap. Ini sama-sama dibagi 3 semua. 3A bagi 3 itu A, 900 bagi 3, 300.000. Ya.
Jadi sudah tahu A itu memberikan kontribusi sebesar 300.000. Lalu sekarang kalimat berikutnya, persamaan 4 dikurangi 2. 4 mana ini? Ini 4 dikurangi 2. Ini. Di sini ada A, ada C, ada D. Ini. A, C, D. Berarti dicoret. A, C, D dicoret. Tinggal apa? B. Nah, ini B. Ya. Terus ini 900 dikurangi 3B. Ini 900 dikurangi 3B. Min 3B-nya pindah, jadi 4B. 900-nya tetap. Bagi 4, B-nya ketemu 225. Berarti B memberikan kontribusi sebesar 225. Lalu ini 4 kurangi 1, ini 4 kurangi 2, di sini pasti 4 kurangi 3 setelah itu. Nah, ini 4 kurangi 3 ya. Kita lihat. Ini 4, di sini ada A, ada B, ada D, berarti A, B, D-nya hilang, tinggal apa? C. Kita lihat, ini C ya. Sama dengan, ini tadi 900 dikurangi 4C ya. 900 dikurangi 4C. Oke, min 4C-nya pindah kiri, jadi plus 4C, ditambah C, jadi 5C. 900 tetap ya. Dibagi 5 semua, C-nya 180.000. Persamaan 4 tadi, A tambah B, tambah C, tambah D, 900. Ribunya enggak ditulis ya. Tadi A ini nyumbang 300.000, berarti di sini ditulis 300. B nyumbang 225.000, di sini ditulis 225. C 180.000, ditulis 180. 900.000 ditulis 900. Maka D-nya ketemu 155. Jadi besar kontribusi siswa D adalah 155.000. Jawaban C, kita lihat. Nah, ini jawaban C ya. Oke, ya paham ya? Jadi permasalahannya hanya apa? Hanya memahami kalimat ini dijadikan kalimat matematik seperti ini ya. Setelah itu tinggal apa? Eliminasi, dikurangi, diganti gitu aja ya. Sekarang contoh yang kedua. Contoh kedua itu soal SBMPTN 2014 ya. Jika jumlah dua bilangan positif yang berbeda adalah A. Jadi ini ada dua bilangan positif, dimisalkan nanti dua bilangan positif ini. Langsung ke pembahasan ya, jumlah dua bilangan positif berbeda yang berbeda adalah A, jumlahnya A ya. Ini dimisalkan bilangan yang lebih besar P, bilangan lebih kecil Q. Jumlah P plus Q sama dengan A ya. Dari kalimat pertama ini. Persamaan 1. Lalu kalimat berikutnya. Dan selisihnya adalah seper N dari bilangan yang terbesar. Selisihnya seper N dari bilangan yang terbesar. Nih, selisihnya seper N dari bilangan yang lebih besar. Nah, ini P, yang lebih besar P. Kita beri nama persamaan 2. Nah, yang ditanya, maka bilangan terkecilnya adalah, berarti yang ditanya yang terkecil, berarti Q sama dengan berapa? Oke ya. Nah, ini persamaan 1 ditambah persamaan 2. Ini kalau ditambah berarti Q-nya hilang langsung. Ya, Q-nya hilang. Kalau kamu langsung ingin cepat bisa ini dikurangi aja, dikurangi sehingga P-nya hilang. Tapi di jumlah juga boleh seperti ini. Nanti dicoba ya kalau dikurangi ya, jadi P-nya hilang langsung. Maka persamaan 1 ditambah persamaan 2, 2P, ini 2P, ini hilang, A, ini A, ditambah seper NP ini ya. Lalu seper NP ini pindah ke sana, jadi min, A-nya tetap ini. Ini ada P, saya keluarkan jadi ini P, yang tidak sama di dalam kurung, ini 2 tidak sama, min seper N, min seper N. Ya. Berarti P-nya adalah A ini dibagi ini, itu ya. Persamaan 1, tadi apa persamaan 1 ini? P plus Q sama dengan A ya. Berarti P-nya diganti ini, P-nya diganti ini. Ah, ini ke sana ya. Ini P tadi, dari situ. Plus Q sama dengan A. Berarti ini dipindah ke sana, seret, ini Q-nya tetap, A-nya tetap, ini pindah ke sana, jadi min ini. Lalu ini sama-sama dikalikan N, yang ini ya. N kali A sama dengan AN, N kali 2, 2N, N kali seper N, 1. Lalu ini disamakan penyebut, ini Q-nya tetap di sini ya, Q sama dengan tetap.
Ini disamakan penyebut, jadi semuanya 2N-1 ini. Maka yang ini 2N kali A, 2AN. Ya. Min 1 kali A, min A. Ini jadinya ya. Yang ini tetap ini. Lalu karena ini penyebutnya sudah sama, ditulis 1 kali aja ini. Ini 2AN dikurangi AN sama dengan AN. Ya. Min A-nya tetap. Di sini sama-sama ada A, maka A-nya dikeluarkan jadi ini. Yang tidak sama masuk ke dalam kurung ini, N. Di sini kalau A-nya keluar tinggal 1, ini 1. Yang bawah tetap. Maka jawabannya ini, Q. Bilangan yang terkecil adalah A kali N-1 kali 2N-1. Ini ternyata jawaban D. Coba kita lihat. Ya, ini jawaban D, ya benar ya. Contoh yang kedua lebih rumit dibandingkan contoh 1 karena apa? Tidak ada angkanya, hanya huruf-huruf ya. Hanya huruf-huruf. Sekarang contoh yang ketiga. Contoh ketiga itu soal SBMPTN tahun 2013 ya. Ibu mendapat potongan harga sebesar 25% dari harga pembelian barang di suatu toko. Toko tersebut membebankan pajak sebesar 10% dari total harga pembelian barang setelah dipotong. X adalah total harga pembelian. Nah ini, X ini masuk ke sini nanti. Ini loh, total harga pembelian. Ini total harga pembelian, berarti X-nya masuk ke sini. Ya. Coba kita lihat. X adalah total harga pembelian. Pembahasan total harga pembelian sama dengan X ya. Terus tadi di soal ada diskon 25% dari total harga pembelian. Berarti harga setelah diskon, harga mula-mula X dikurangi diskon. Diskonnya mana ini? 25% kan 25 per 100, hasilnya 0,25. Dari total, berarti dari X ya, 0,25 dari X. Tinggal dikurangkan, 1 dikurangi 0,25 kan 0,75, X-nya tetap ya. Jadi kalau ngurangkan kayak gini, depannya ini loh yang dikurangi. 1 dikurangi 0,25, 0,75. Yang X-nya tetap. Kalau ini dan ini sama ya. Pajaknya 10% dari total harga pembelian barang setelah dipotong. Harga setelah dipotong ini tadi. Berarti 10%, ya 10% 0,1. Dari setelah dipotong berarti ini. Ya. Berarti ibu itu harus membayar harga setelah diskon ditambah pajak 10%. Ini pajak 10%. Harga setelah diskon ini seret ini. Ya. Terus pajak setelah diskon, pajaknya 10% ini pajak nih. Sama ya. Terus yang ini yang biru saya samakan, ya, saya tandai sama. Yang sama saya keluarkan. Ya. Yang enggak sama di dalam kurung. Berapa di depannya 0,7 yang di depan yang biru ini 1, ini 1. Di depan yang biru 0,1, ini 0,1. 1 ditambah 0,1, 1,1. 0,75x tetap ditulis 0,75x. Ternyata jawaban yang disiapkan dalam bentuk ini ya. Jawaban B, coba kita lihat. Nah, ini jawaban B benar ya. 1,1 kali 0,75x ya. Oke ya. Tidak sulit kok ini, cuman kamu perlu belajar bahasa Indonesia yang baik ya sehingga bisa mengartikan kalimat soal ini menjadi kalimat matematika ya. Kita lihat contoh berikutnya. Contoh yang keempat, soal SBMPTN 2007 ya. Dalam satu ujian, perbandingan banyaknya peserta pria dan wanita adalah 6:5. Diketahui 3 peserta pria dan 1 peserta wanita tidak lulus. Jika perbandingan banyaknya peserta pria dan wanita yang lulus yang jadi perhatian ya, ada 98, jumlah peserta yang lulus. Ini jumlah pesertanya nggak tahu, yang tahu perbandingannya aja ini. Berarti kamu bisa misalkan aja, ini banyaknya peserta pria dan wanita adalah kalau 6:5, kamu tinggal nambahi di sini A, di sini A gitu. Berarti banyaknya peserta pria 6A, yang wanita 5A. Coba kita lihat pembahasan. Misal banyaknya peserta pria 6A, maka yang wanita 5A.
Nah, itulah. Jadi caranya kayak tadi itu, hanya nambahi di sini A ya. Oke ya. Jadi dari situ ini dari kalimat pertama tadi perbandingan. Terus di sini ada kalimat banyak diketahui 3 peserta pria tidak lulus ya. Berarti yang lulus banyaknya peserta pria yang lulus total 6A dikurangi yang tidak lulus 3. Lalu ada kalimat lagi, banyaknya diketahui 1 peserta wanita tidak lulus. Berarti yang lulus total dikurangi yang tidak lulus. Oke ya. Lalu tadi di soal diketahui lagi ini, banyaknya peserta pria dan wanita yang lulus adalah 9:8. Berarti yang lulus mana tadi ini? Seret ini. Wanita yang lulus ini, seret ini. Dibandingkan berarti dibagi. Sama dengan 9:8 dari soal ya. Tinggal ngalikan 8 kali 6A 48A, 8 kali min 3 min 24, 5A kali 9 45A, min 1 kali 9 min 9. Lalu 45A dibawa ke sana jadi min 45A, 48A dikurangi 45A sama dengan 3A. Min 24 pindah ke sana jadi plus 24, 24 kurangi 9, 15. Sama-sama bagi 3 ketemu hanya 5. Yang ditanya banyaknya peserta yang lulus. Peserta yang lulus berarti ini. Yang pria yang lulus 6A min 3 ini. Seret. Wanita yang lulus 5A min 1. Ini dijumlah aja ya. 6A ditambah 5A 11A min 3 ditambah min 1 min 4. Lalu A-nya diganti 5 ini. A diganti 5. Itu ya. 11 kali 5, 55 kurangi 4, 51. Jadi banyaknya siswa yang lulus 51. Jawabannya E, kita lihat. 5 jawabannya E ya, oke ya. Paham ini ya. Sekarang contoh yang kelima ya. Contoh yang kelima adalah soal SBMPTN tahun 2008 ya. Dengan kenaikan harga BBM 30% dan harga yang lain dianggap tetap, maka pengeluaran bensin adalah 13% dari pendapatan. Pengeluaran bensin sebelum kenaikan harga BBM adalah, jadi ini kenaikan BBM-nya 30%. Pengeluaran bensin sebelum kenaikan BBM. Yang ditanya pengeluaran bensin sebelum kenaikan BBM. Ini yang ditanya ya. Ini dimisalkan X. Nah ini. Pengeluaran bensin sebelum naik dimisalkan X ya. Terus kenaikan harga BBM 30%. Yang lain dianggap tetap. Berarti minyak goreng dianggap tetap. Terus harga yang lain-lain ya. Mie goreng juga tetap, semuanya tetap ya. Hanya BBM yang naik. Maka pengeluaran bensin itu nanti sama dengan ini. Pengeluaran bensin mula-mula ditambah apa kenaikannya ya. Ini nih. 30%, 30 bagi 100 itu 0,3 dari pengeluaran sebelum naik ya. Terus ini dijumlah yang depan 1 ditambah 0,3, 1,3, X-nya ditulis 1 kali aja ya. Nah ini harga BBM setelah pengeluaran BBM setelah naik. Di soal diketahui setelah naik pengeluarannya berapa? Ternyata 3 ini. Berapa? Naik ini tadi. 13% ya, 13%. Maka ini nanti yang ini disamakan dengan 13% dari pendapatan. Berarti X sama-sama dibagi 1,3 semua, ini tulis. Ini dibagi 1,3. Ini bagi 1,3 kan tinggal X ya. 13 bagi 1,3 kan 10% pendapatan. Maka sudah selesai. Jadi pengeluaran bensin sebelum kenaikan harga BBM adalah cuma 10% dari pendapatan. Setelah naik 30% BBM-nya, maka pengeluaran bensinnya menjadi 13%. Oke ya. Bisa dipahami ya. Baik. Saya kira itu pembahasan SBMPTN kita.
Di belakang ada ayo berlatih 1, soalnya seperti ini. Ada ayo berlatih 2, soalnya ini. Ayo berlatih 3, ayo berlatih 4, ayo berlatih 5. Dicoba ini ya, 5 soal. Kalau sudah nyoba dan ingin berdiskusi, bisa menghubungi WA pribadi ini ya. Yang serius mau berdiskusi pasti dilayani ya. Oke, saya kira itu pembahasan kali ini. Semoga ada manfaatnya bagi kalian dan semoga kalian sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.